والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini malam kita sudah sampai pada malam yang ke-27. Soalnya udah kosong, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Kita sudah tidak peduli lagi dengan bilangan. Kita sudah malam keberapa? Alhamdulillah. Yang penting pada malam hari ini, mudah-mudahan sampai akhir nanti kita semua sehat walafiat, dapat menjalankan aktivitas Ramadan dengan penuh kekhusyuan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang beriman itu, kata Imam Qalyubi dalam kitab Tazkirahnya, beliau mengatakan innal mu'minina lahul khudu'. Orang beriman itu punya kesungguhan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul yaqin biyaumil hisab wal jaza. Orang beriman itu punya keyakinan dengan hari perhitungan dan hari balasan. Makanya mereka gigih menjalankan Ramadan dengan penuh kegigihan, kesungguhan, karena hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Malahu takaffula, mereka tidak memiliki beban di dalam menjalankan ada'il wajibat wal furudat. Orang beriman itu tidak ada beban di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan apa-apa yang difardukan olehnya. Betapapun panas cuaca, betapapun kita sambil bekerja di waktu pagi sampai sore, namun ketika turun perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, maka sungguh orang beriman itu tidak ada beban di dalam menjalankannya. Orang beriman juga tidak ada beban ketika tidur malamnya dibatasi. Ia hanya tidur kurang lebih 4 jam atau 3 jam. Jam 3 dia sudah harus bangun kembali dan melaksanakan ibadah qiyamul lail dan santap sahur. Terus melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai datangnya waktu isyarat. Orang beriman tidak peduli dengan kondisi suasana yang dialami dalam rumahnya, dalam kantornya, dalam perjalanannya. Yang terpenting bagi dia adalah bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Maka orang beriman pasti memiliki keberuntungan dan kesuksesan. Qad aflahal mu'minun. Di awal dengan menggunakan huruf litahqiq, qad aflaha. Artinya orang beriman sudah pasti mendapatkan kesuksesan. Aflaha fi'il madhi, faedahnya litahqiq, menunjukkan kepastian. Orang beriman itu pasti sukses. Kenapa orang beriman pasti sukses? Lihat perjalanannya. Perjalanan hidupnya tidak lebih dari 4 kebaikan terkumpul pada dirinya. Orang beriman itu sedikit bicaranya. Orang beriman itu sedikit tidurnya. Orang beriman itu sedikit makannya. Orang beriman itu sedikit interaksinya dengan manusia. Itu orang beriman. Maka itu dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, majtama al khairu illa fi arba'.
Tidak akan terkumpul kebaikan kecuali dalam 4 hal tersebut. Qillatul akli, sedikit makan. Ya, kita kan kalau puasa sedikit makannya. Nafsu doang yang gede. Ya. Masih pagi kita sudah menyiapkan menu berbuka puasa. Berangkat ke Gang Pinang, melihat ada tukang bakso, beli bakso. Ada tukang bakmi, beli bakmi. Ada tukang bakpao, beli bakpao. Ada tukang bakwan, beli bakwan. Sehingga meja makan penuh. Ada bakso, ada bakmi, ada bakpao, ada bakwan, ada bak mandi. Ketika azan Ustaz Jamal berkumandang azannya, kita baru seteguk minum air putih dengan 3 butir atau 5 butir kurma sudah cukup mengganjal perut kita. Kemanain bakso? Kemana itu bakmi? Semua tidak tersentuh, hanya dengan segelas air minum dan beberapa suap makanan kita sudah kenyang. Disinilah nampak kelemahan kita. Bukan kita yang mengendalikan diri kita, ini bukan kita. Bukan kita pemilik badan ini, bukan kita. Pemilik badan ini adalah Allah. Sayyidus Syekh Abi Sulaiman Al-Jazuli senantiasa dalam doanya beliau mengulang-ulang kalimat Allahumma inni abra'u ilaika min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika. Ya Allah, aku berlepas diri dari kekuatanku dan kehebatanku, dan aku betul-betul berharap kekuatan darimu di dalam menjalankan perintah-perintahmu. Ini kata Syekh Abi Sulaiman Al-Jazuli setiap mengawali doanya. Artinya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun jangan lupa dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jangan sampai hangus begitu saja. Jangan sampai dipandang oleh Allah sebelah mata, disia-siakan oleh Allah, dan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ada 4 golongan yang ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Di saat bulan Ramadan semua dosa-dosa diampuni, tapi ada 4 golongan yang tidak diampuni. Pertama, aqul lil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua jangan harap dapat ampunan dari Allah. Sehebat apapun tarawihnya, tadarusnya, puasanya, dan amaliyah Ramadannya, manakala orang tua tersakiti dengan kata-katanya dan perbuatannya, maka di situ tertutup pintu surga yang dijanjikan oleh Allah lantaran dia telah menutup surga yang ada di dunia, yaitu keramatnya orang tua. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Pantas Rasulullah memberikan statement tegas, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kalau orang tua ridha, tapi Allah murka kalau orang tua murka kepada kita. Ayo sama-sama kita evaluasi diri kita. Ketika anak kita sulit diajak ibadah, ketika anak kita selalu saja membangkang perintah, ketika anak kita susah diatur, ayo bagaimana kondisi kita ketika kita dalam asuhan ayah dan ibu kita? Maka segeralah kita menghadap kepada ayah dan ibu kita, meminta ridho kepada mereka agar Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang bakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa teman saya di surga nanti ya Allah?" Kata Allah, "Hai Musa,
kalau kamu pengen tahu teman kamu di surga nanti, kamu datang ke Wates Cicinangka. Iya, kampungnya saya nggak tahu. Ya, sebutin aja Cinangka Wates, biar gampangan. Di sana ada anak muda. Anak muda. Kamu datang ke sana. Beliau itulah yang akan jadi teman kamu di surga. Ciri-cirinya begini. Akhirnya datang tuh Nabi Musa ke Wates Cinangka situ. Ketika datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, ya Nabi. Ya. Tuh anak muda kaget kedatangan tamu mulia seorang Nabi. Dipersilahkan itu Musa, silakan duduk wahai Nabi. Tapi mohon maaf sebentar, saya meneruskan pekerjaan saya sedikit lagi. Kata Musa, silahkan. Ini anak muda masuk ke dalam kamar. Keluar dari dalam kamar, dia gendong babi. Dia menggendong seekor babi. Musa kaget. Dilihat, diperhatiin nama Nabi Musa, apa yang dilakukan sama anak muda ini. Ketika dia lihat itu anak muda lagi mandiin seekor babi, dimandiin, disabunin, ya, diandukin. Selesai dibawa ke kamar lagi, keluar dari kamar lagi, menggendong babi lagi satu ekor. Dia mandikan, dia sabunin, dia andukin. Masya Allah, ya. Nabi Musa kaget. Akhirnya selesai dia mengurus 2 ekor babi itu. Ditanya sama Musa, hai anak muda, apa agamamu? Kata anak muda itu, agama saya Islam. Bukankah agama Islam, agama kita melarang menyentuh babi? Wahai Musa, ketahuilah 2 ekor babi itu adalah orang tua saya, ayah dan ibu saya, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran melakukan dosa-dosa besar. Karena sebelum zaman Nabi Muhammad, orang yang melakukan dosa besar langsung dihukum ketika itu, langsung diturunkan azab oleh Allah. Tidak sholat jadi seekor kera. Ya untung kita jadi umat Nabi Muhammad yang tidak langsung dihukum oleh Allah. Kalau seandainya langsung dihukum, berapa banyak kera-kera yang ada di tempat kita sini. Masya Allah. Ya. Akhirnya itu anak muda ngomong ke Nabi Musa, ya Nabi, apakah saya salah mengurus orang tua saya yang dikutuk menjadi ekor babi? Apakah saya berdosa mengurusi mereka? Kalau seandainya saya tidak berkhidmat kepada mereka, lantas bagaimana kondisi mereka wahai Nabi? Saya tidak peduli dengan orang tua saya dengan dosa-dosa besarnya. Itu urusan orang tua saya dengan Allah. Tapi kewajiban saya sebagai seorang anak kepada orang tua harus berbakti dan berbuat baik. Saya tidak peduli dengan dosa-dosa dan perlakuan mereka, tidak peduli dengan perbuatan mereka. Yang penting buat saya berkhidmat dan berbakti kepada mereka. Musa meneteskan air mata. Dia doa kepada Allah, ya Allah, ini anak muda begitu khidmat dan baktinya kepada orang tuanya. Betapapun orang tuanya sudah dikutuk menjadi seekor babi, namun dia tetap berkhidmat dan berbakti. Ya Allah, dengan keberkahan anak muda mengurus orang tuanya, betapapun orang tuanya itu bejat, betapapun orang tuanya durhaka kepadamu, betapapun orang tuanya tidak baik kepadamu, ya Allah, berkat ketulusan khidmat anaknya kepada orang tua, ubah kembali ya Allah wujudnya seperti sedia kala. Hebat itu anak muda, ya, hebat itu anak muda. Baktinya telah mengembalikan wujud asli orang tuanya, meneteskan air mata Nabi Musa sehingga berdoa kepada Allah. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan orang tua kita yang masih hidup. Doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya sama dengan doanya Nabi kepada umat, mustajab. Maka keramat yang terdekat adalah ayah kita dan ibu kita. Ingin kita anak kita menjadi anak yang taat, taat kita kepada orang tua. Ingin kita anak kita menjadi anak yang bakti kepada kita, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah katakan kita sibuk kepada orang tua kita. Jangan pernah kita katakan kepada orang tua nanti.
tapi tetap kita berikan sesuatu hal yang membahagiakan mereka. Terima kasih dan mohon maaf. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.